Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas preview pertandingan antara Portugal melawan Belgia dan pertandingan Netherlands atau Belanda melawan Republik Ceko. Ya, kalau kita melihat Portugal sama Belgia, sebenarnya ini adalah generasi emas level 2 atau periode 2, generasi emas periode 2. Kenapa? Karena masa periode emasnya untuk Belgia itu sudah ada di 2014, 2016 dan 2018, di mana ada Euro, Piala Dunia dan Euro. Piala Dunia, Euro dan Piala Dunia. Jadi, para pemain-pemain bintang di Belgia itu sudah agak sedikit menurun karena faktor usia juga. Makanya sekarang merupakan periode kedua untuk generasi emas Belgia. Nah, sama seperti Portugal, di era Ronaldo sebenarnya sudah di 2014, 16 juga dan 2018 Portugal juga mengalami generasi emasnya, di mana Ronaldo dan teman-teman Ronaldo CS itu mampu meraih Euro ini di tahun 2016. Nah, di tahun 2019 kemarin atau 2018-19 itu mendapatkan UEFA Nation League. Jadi era sekarang di Euro ini merupakan generasi kedua di mana masih mempertahankan pemain senior Thibaut Courtois, Ronaldo, Pepe di situ juga. Terus dibaluti oleh para pemain-pemain muda, Renato Sanchez yang sangat memukau di Euro musim kemarin atau sebelumnya di 2016. Terus di situ juga ada Diogo Jota gitu kan, Diogo Dalot sekarang yang sudah menjadi juga andalan setelah Nelson Semedo mengalami cedera gitu kan, Guerrero gitu. Jadi apalagi ada Ruben Dias yang notabene tahun kemarin merupakan back terbaik di Liga Inggris gitu. Jadi pada dasarnya adalah kedua tim ini memiliki kesempatan yang sama, memiliki generasi emas level 2 atau periode kedua setelah masa periode emasnya telah benar-benar sudah berakhir di 2018 kemarin, di Piala Dunia kemarin. Namun tetap menunjukkan tajinya. Kedua timnas ini memiliki rasa yang ketika ditonton memiliki euforia terlebih di dalam diri. Karena kita tahu kualitas Belgia, dia peringkat 1 terbaik di dunia, peringkat ranking 1 FIFA di dunia. Kita tahu Portugal, dia merupakan salah satu tim terbaik di Eropa. Maka dari itu kedua tim ini ketika bertanding maka akan memberikan efek yang sangat bagus untuk pesepak bolaan, untuk para pecinta bola dalam menyaksikan pertandingan dari Belgia maupun Portugal. Ya, kalau misalnya kita lihat skema ya, saya tetap mengunggulkan dari segi permainan dan skema tetap Belgia, walaupun Portugal ini memiliki daya magis tersendiri. Kalau kita bicara skema, mungkin Belgia akan sama menurunkan 3-4-2-1 atau 3-4-3-nya, di mana Alderweireld, Vertonghen mungkin sama Denayer, bisa jadi Boyata juga main menggantikan Vertonghen di situ. Dengan 3 center back yang sangat kokoh ditambah 4 pemain tengahnya, di mana Thorgan Hazard serta Meunier mampu naik turun untuk membantu penyerangan dan pertahanan, serta 2 gelandang tengah bisa Axel Witsel sama Kevin De Bruyne, Dan Docker sama Kevin De Bruyne, maupun Tielemans sama Kevin De Bruyne. Ini merupakan kunci dari permainan Belgia pada saat ini di Euro. Serta 2 gelandang IMF mereka, yaitu Eden Hazard, Carrasco, serta ujung tombak Romelu Lukaku. Berdasarkan prediksi starting lineup mungkin seperti yang saya sebutkan tadi. Berbeda dengan Portugal, dengan mengandalkan 4-3-3-nya atau 4-2-3-1-nya dari Portugal,
mungkin Portugal akan menerapkan si skema yang sama saat melawan Prancis, di mana di situ ada 4 bek bertahan, ada Nelson Semedo karena kemarin cedera, kemungkinan Diego Dalot yang akan main. Terus tapi kalau Diego Dalot yang akan main, ini minim pengalaman di timnas, maka dari itu sangat rawan ketika ini akan diobrak-abrik oleh Eden Hazard di sisi sini. Mungkin antara Semedo sama Diego Dalot agak sedikit harus waspada karena ada di sisi Eden Hazard di situ. Terus ada Pepe dan Ruben Dias di sini. Dua center back ini sudah kita ketahui ya kemampuannya. Pepe gimana pengalamannya, terus Ruben Dias gimana saat bermain di Liga Inggris, tentu sangat kuat untuk di lini pertahanan. Terus Guerreiro ini salah satu fullback yang sangat bagus ketika bertahan maupun menyerang, tapi lebih bagus saat menyerang. Maka dari itu 4 back dari Portugal itu sangat diperhatikan. Dengan kipernya seorang Rui Patricio. Wah, kita tahu ya ketangkasan dari kiper ini gitu, tanpa debat lah. 3 lini tengahnya atau 2 DMF-nya itu bisa João Moutinho, bisa Danilo di situ. Kalau João Moutinho sama Danilo yang main, maka atraktif, sangat bagus permainannya. Beda ketika Danilo digabung dengan kayak lini tengahnya pada saat melawan Jerman, maka agak keteteran. Maka dari itu satu gelandang benar-benar bertahan, satu gelandang box to box di situ. Maka ada Moutinho sama Danilo di situ. Serta attacking midfieldernya bisa seorang Bruno Fernandes, dan lini sayap seorang Bernardo Silva serta Diego Jota dengan striker Cristiano Ronaldo. Apabila bermain sedemikian rupa yang diterapkan oleh Portugal, maka Portugal sangat memiliki peluang untuk menciptakan banyak peluang melalui counter attack maupun dari skill individu. Kalau Bruno Fernandes tidak main, mungkin Renato Sanchez yang akan mainkan di situ. Karena di pertandingan terakhir lawan Prancis, Renato Sanchez sangat bermain bagus ketika agak didorong menjadi attacking midfield. Maka dari itu Renato Sanchez, João Moutinho, Danilo bisa bekerja sama di lini tengah. Untuk prediksi Belgia lawan Portugal, sedikit saya mengunggulkan Belgia, karena bukan karena saya sebagai fans Belgia, tapi karena murni efektivitas dan keterampilan dari cara bermain dari Belgia. Portugal juga memiliki banyak peluang, makanya mungkin akan lebih unggul Belgia. Mungkin selisihnya antara satu gol lah, bisa 2-1 atau 1-0 untuk Belgia. Dan kita patut tunggu bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini di lapangan. Untuk para teman-teman yang megang skor untuk area, ya kita tahu lah judi bola, mungkin bisa megang atas ya, bisa megang Belgia untuk skor 2-1 atau 1-0, minimal selisih 1 gol. Ya, kalau kita bicara Netherlands, Ceko, gimana ya? Kalau kita bicara Belanda atau Ceko ya, yang akan bertanding di jam 23 nanti, sebenarnya Belanda sama Ceko itu, kalau menurut saya pribadi, jauh Belanda yang akan menguasai pertandingan. Kalau misalnya kita melihat strategi dengan 3-4-3-nya Belanda atau 3-5-2-nya Belanda, di mana ada Dumfries di situ kan? Di mana ada De Ligt, De Vrij sama mungkin Danny Blind, dengan 5 gelandangnya yaitu De Roon, terus Frenkie de Jong, terus Wijnaldum dengan Dumfries dan Verarnold yang di sisi sayapnya, serta 2 striker Depay maupun Malen di situ, itu sangat bisa menguasai Republik Ceko. Ya kita tahu Ceko siapa sih pemain yang terkenal paling Sik ya kan, terus Souček di situ kan, selebihnya gak terkenal gitu. Tapi sekarang Patrick Schick ini lagi bagus-bagusnya, serta Souček di lini tengah juga bagus. Maka dari itu mungkin akan menerapkan permainan bertahan untuk Ceko dalam menghadapi Belanda ini. Karena kita tahu Belanda dari segi penyerangan, bahkan Belanda merupakan satu-satunya tim yang ada di fase grup yang mampu mencetak 8 gol. Dia merupakan tim tersubur di sini. Setelah itu baru Italia. Maka dari itu Belanda patut diperhatikan
dalam pertandingan melawan Ceko ini. Dan untuk teman-teman yang menaruh skor di judi bola, kalau saya sarankan mending milih Belanda, milih atas Belanda, karena kemungkinan agregat 2-0 lah, bisa 4-2, bisa 3-1, bahkan bisa 2-0, minimal 2 gol lah selisihnya. Mungkin itu untuk preview prediksi di pertandingan Belgia lawan Portugal dan Belanda lawan Ceko. See you di review besok.